sini saya akan mempresentasikan yaitu hasil dari mini riset dan hasil rekayasa ide saya. Di sini saya akan membawakan yang berjudul yaitu metode atau strategi pembelajaran. Metode atau strategi pembelajaran artinya adalah suatu usaha untuk mencapai suatu kemenangan dalam suatu peperangan. Awalnya digunakan dalam lingkungan militer, namun istilah strategi digunakan dalam berbagai bidang yang memiliki esensi yang relatif sama, termasuk diadopsi dalam konteks pembelajaran yang dikenal dalam istilah strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran dapat kita artikan dari para ahli yaitu Meugino, yang artinya strategi pembelajaran adalah kegiatan guru untuk memikirkan dan mengupayakan terjadinya konsisten antara aspek-aspek dari komponen pembentuk sistem pembelajaran, di mana untuk itu guru menggunakan sistem tertentu. Dari metode atau strategi pembelajaran yang kita bahas yaitu strategi pengorganisasian, strategi penyampaian, strategi pengolahan pembelajaran. Strategi pengorganisasian yaitu adalah pengorganisasian pembelajaran secara khusus merupakan fase yang amat penting dalam perencanaan belajar. Dalam strategi pengorganisasian terdapat dua strategi, yaitu strategi makro dan strategi mikro. Strategi pengorganisasian makro diacu untuk menata keseluruhan isi bidang studi. Strategi pengorganisasian mikro diacu untuk menata sajian suatu konsep atau prinsip ataupun prosedur. Yang kedua, strategi penyampaian. Strategi penyampaian adalah cara-cara yang dipakai untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswa dan sekaligus untuk menerima serta merespon masukan-masukan dari siswa. Dengan demikian, strategi ini juga disebut sebagai strategi untuk melaksanakan proses pembelajaran. Ada 3 komponen yang perlu diperhatikan dalam mengapresiasi strategi penyampaian tersebut. Yang pertama yaitu media pembelajaran adalah komponen strategi penyampaian yang dapat dimuati pesan yang akan disampaikan kepada siswa, baik berupa orang, alat, ataupun bahan. Yang kedua yaitu interaksi siswa dengan media adalah komponen strategi penyampaian pembelajaran yang mengacu kepada kegiatan apa yang dilakukan oleh siswa dan bagaimana peran media dalam merangsang kegiatan belajar tersebut. Dan yang ketiga, bentuk struktur belajar mengajar media adalah komponen strategi penyampaian pembelajaran yang mengacu kepada apakah siswa belajar dalam kelompok besar, kelompok kecil, perseorangan, ataukah belajar mandiri. Ketiga, strategi pengolahan pembelajaran. Strategi pengolahan berkaitan dengan penetapan kapan suatu strategi atau komponen strategi tetap dipakai dalam suatu situasi pembelajaran. Ada 4 hal yang menjadi urusan strategi pengolahan. Yang pertama yaitu penjadwalan penggunaan strategi pembelajaran. Kedua, pembuatan catatan kemajuan belajar siswa. 3. Pengelolaan motivasi. Keempat, kontrol belajar. Pembahasan yang kedua yaitu konsep dasar strategi pembelajaran. Konsep ini ada 4 dasar strategi pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi serta menetapkan tingkah laku dari kepribadian anak didik
sebagaimana yang diharapkan sesuai tuntutan dan perubahan zaman. Yang kedua, mempertimbangkan dan memilih sistem belajar mengajar yang tepat untuk mencapai sasaran yang akurat. 3. Memilih dan menetapkan prosedur. Keempat, metode dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan guru dalam menyukai kegiatan belajar. Adapun pembahasan yang ketiga yaitu manfaat strategi pembelajaran. Ada beberapa manfaat perencanaan pembelajaran. Yang pertama, dengan perencanaan yang matang dan akurat akan dapat diprediksi seberapa besar keberhasilan yang akan dicapai. Oleh karena itu, akan terhindar dari keberhasilan yang bersifat untung-untung sebab segala kemungkinan segalaan sudah dapat diapresiasi oleh guru. Yang kedua, sebagai alat untuk memecahkan masalah. Dengan perencanaan yang matang, maka segala kemungkinan dan masalah yang akan timbul dapat diapresiasi sehingga dan diprediksi pula jalan penyelesaiannya. Dan yang ketiga, untuk memanfaatkan berbagai sumber belajar secara tetap. Dengan perencanaan yang tetap, maka guru dapat menentukan sumber-sumber belajar yang dianggap tepat untuk mempelajari suatu bahan pembelajaran, sebab saat ini banyak sekali sumber belajar yang ditawarkan baik melalui media cetak maupun media elektronik. Dan yang keempat yaitu perencanaan akan membuat pembelajaran berlangsung secara sistematis. Dengan perencanaan yang baik, maka pembelajaran tidak akan berlangsung seadanya, tetapi akan terarah dan terorganisir, dan guru dapat memanfaatkan waktu seefektif untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Adapun metode dalam penelitian ini, yang pertama jenis penelitian menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif karena permasalahan yang dibahas tidak berkenaan dengan angka-angka dan penafsiran terhadap hasil, tetapi berkaitan dengan mutu baik buruk suatu yang dibahas. Yang kedua yaitu objek penelitian. Objek penelitian adalah suatu yang menjadi perhatian dari suatu penelitian. Dalam penelitian pembahasan kali ini yaitu menggunakan strategi pembelajaran. Yang ketiga yaitu penyajian hasil analisis data. Penyajian hasil analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode penyajian informal berupa kata-kata dan tidak menggunakan lambang-lambang ataupun tabel ataupun angka-angka. Adapun kesimpulan dan saran yaitu kesimpulan dari penjelasan di atas dapat kita lihat dan dapat kita pahami bahwa strategi pembelajaran adalah rangkaian kegiatan yang telah kita atur sebaik-baik agar memudahkan kita menjalankan tanpa ada hambatan yang menyulitkan dan dapat mencapai tujuan pembelajaran seperti yang kita harapkan. Setiap proses pembelajaran memiliki masing-masing strategi pembelajaran. Gunanya agar peserta belajar ataupun peserta didik lebih mudah menyerap pembelajaran yang didapatnya, sebagaimana seorang pengajar harus memiliki banyak strategi pembelajaran yang menarik minat para pelajar sehingga kondisi kelas lebih baik dan lebih hidup dan menyenangkan. Sekian presentasi saya yang membahas tentang metode atau strategi pembelajaran. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat berguna untuk bagi yang mendengar. Jika ada tutur kata atau ucapan saya yang kurang berkenan di hadapan saudara, saya mohon maaf. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.